Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia Puji Lestari dari kelas 11 MP1 nomor presensi 35. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagian-bagian dan bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada bagian-bagian surat, di mana bagian-bagian surat ini ada kepala surat. Kepala surat digunakan sebagai identitas diri lembaga atau instansi yang mengirim surat. Di dalam kepala surat terdapat nama dan alamat instansi atau keterangan lain mengenai instansi atau lembaga tersebut. Yang nomor 2 itu ada nomor surat. Nomor surat memiliki fungsi untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip, memudahkan mencari surat apabila dibutuhkan lagi, dan mengetahui jumlah surat keluar masuk pada periode tertentu sebagai referensi bila diperlukan. Yang ketiga ada fungsi tanggal, di mana fungsi tanggal surat ini sendiri yaitu untuk sebagai referensi dan alat pemberi informasi tentang waktu kapan surat itu dibuat. Yang keempat adalah alamat surat. Alamat surat ini pada umumnya terdiri dari dua macam, yaitu alamat yang tertera pada sampul dan alamat yang tercantum pada suatu surat itu sendiri. Yang kelima ada perihal atau hal. Dengan membaca hal atau perihal yang ada dalam surat, pembaca akan langsung mengetahui apa yang akan dibicarakan di dalam surat tersebut. Untuk penulisan perihal, lebih baik singkat asal cukup bagi pembaca untuk mengetahui persoalan pokok meskipun belum membaca lengkap isi surat tersebut. Yang poin nomor 6 itu ada salam pembuka, di mana salam pembuka surat merupakan tanda hormat kepada penerima surat sebelum memulai membaca isi surat. Poin nomor 7 itu ada isi surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Yang ke-8 ada salam penutup. Salam penutup terdiri di antara alinea penutup dan tanda tangan pengirim. Contoh salam penutup itu hormat kami, salam kami, wassalamualaikum, sama salam takzim. Yang ke-9 itu ada nama organisasi atau lembaga. Biasanya nama organisasi atau lembaga dibuat dalam bentuk stempel atau cap. Stempel ini berfungsi untuk menegaskan bahwa surat ini sah dan resmi. Yang poin nomor 10 dan 11 itu ada nama terang dan tanda tangan penanggung jawab surat. Ditandatangani oleh penjabat yang berhak atau berwenang. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab berfungsi sebagai identitas penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. Poin nomor 12 itu ada lampiran. Lampiran berfungsi sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. Poin nomor 13 itu ada tembusan surat atau tindisan dikirimkan ke instansi yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Tembusan biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tembusan atau tindasan atau distribusi kepada siapa. Nomor 14 itu ada inisial, adalah singkatan nama yang biasanya diambil dari huruf pertama nama pembuat penulis surat tersebut yang berfungsi mengetahui siapa yang mengetik surat tersebut. Poin yang kedua itu ada bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat itu ada yang pertama ada full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai dalam prakteknya penyusunan surat ini. Dimulai dari bagian kiri, juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat.
mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Agar lebih jelas, bisa lihat contoh gambar di samping ini ya. Untuk nomor 2 itu ada block style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama dengan persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun untuk bagian posisi tanggal, selam, penutup, letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Ini contohnya ya teman-teman. Yang ketiga ada semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style. Namun bedanya terletak pada posisi isi surat, gimana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada identitas atau penjorokan ke dalam. Kalian bisa lihat gambar di samping ini ya. Yang keempat ada instant style atau bentuk lekuk. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada instant style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada identitas atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Ini contohnya ya. Yang kelima ada hanging paragraf atau bentuk menggantung. Bentuk ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bentuk menggantung ini pada sisi pengetikan awal alinea dan alamat diawali pada sisi kiri. Sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Yang terakhir ada official style atau surat resmi. Surat ini kerap sekali digunakan oleh lembaga birokrasi sebagai penyusunan surat dinas. Struktur pengetikan surat resmi ini pada alamat berposisi di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri terdapat perihal lampiran dan nomor. Ini contoh dari surat poin nomor 6. Mungkin ini cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.